lagi. Cara yang berbeda-beda ya Bro dan Sis, Bapak. Ketika kita ingin memulai, kondisikan itu pasti dia lupa dengan kegiatan di luar. Jadi dia fokus di sini. Nah, sekarang kita baru masuk, makanya setelah ada pembelajaran gitu, kita baru masuk di materinya. Nah, biasanya ada beberapa slide yang dikirim di WA atau di email saya. Salah satu kunci keberhasilan kita dalam menyampaikan adalah kalau dalam bahasanya adalah starting from the end ya. Jadi memulai dari akhir. Nah, akhir itu apa Pak? Kalau dalam proses pembelajaran? Kesimpulan atau biasanya kita sebut juga dengan apa? Resume. Jadi kalau kita ingin menyampaikan ke warga atau ke peserta bahwa kita akan belajar ini, kemudian akhirnya endingnya adalah apa biasa kita sebut? Target ya, target. Atau biasa kita sebut dengan tujuan sesi. Tujuan sesi. Jadi kita sampaikan di awal supaya apa? Supaya peserta itu, oh nanti saya habis pembelajaran selama 1 jam ini saya akan mengetahui tentang A, B, C, D. Nah, biasa kita kalau guru-guru mungkin paham ya. Ada biasa kita RPP-nya kan pasti ada. Nanti targetnya apa dari proses yang kita sampaikan tadi. Nah, itu yang harus kita kasih tahu di awal supaya peserta itu memang udah ready dan dia mempersiapkan dirinya untuk menerima dan juga nanti sampai akhir bahwa dia akan mempelajari tentang apa yang kita sampaikan. Nah, biasanya ketika habis rame kayak gini, tadi kan habis rame apa gini, kemudian biasanya untuk menarik kembali peserta untuk fokus ke kita, itu juga bisa dengan berbagai macam untuk supaya dia lebih fokus lagi. Nah, mungkin dengan memberikan simulasi atau dengan memberikan arahan bahwa tadi seperti salah satu kunci biasa gini, baik sebelum kita mulai yang mau mungkin ke toilet, yang mau ke mana silakan, saya kasih waktu 2 menit, setelah itu kita akan belajar. Nah, biasa begitu. Yang mau minum silakan 2 menit waktunya. Nah, ketika itu istirahat kita juga mungkin istirahat juga. Itu juga bisa kita lakukan supaya nanti ketika kita mulai itu benar-benar kita udah diterima oleh semua peserta. Dan juga bisa diawali lagi dengan sapaan tadi. Halo. Hai. Baik, kita akan mulai sesi yang berikutnya. Nah, itu bisa. Jadi kita akan coba lihat seperti apa sih pendidikan orang dewasa itu. Nah, pendidikan orang dewasa. Nah, targetnya ada ini saya sampaikan. Nah, jadi kita bisa lihat tujuan sesi pada akhir sesi peserta mampu memahami apa. Nah, itu bisa. Nah, jadi udah terframing mereka. Jadi ibaratnya kalau kita menggiring, kalau kita sales itu udah bisa menggiring bahwa nanti targetnya adalah orang ini membeli. Nah, gitu. Jadi kita udah framing. Apa sehingga kita juga ini menjadi outline kita, jadi koridor kita supaya kita tidak terlalu melebar berbicara tentang banyak hal. Nah, itu kira apa itu POD. Nah, biasanya kalau dalam proses pembelajaran Bapak Ibu ada 3 hal yang selalu kita jadikan tujuan. Yaitu satu adalah what gitu ya. Jadi kita what is it gitu ya. Apa itu sih? Makanya biasanya teman-teman nyampaikan apa? Contoh kasusnya, contoh topiknya. Yang ada itu kayak apa? Zero mind process kalau nggak salah ya. Ada di slide itu. Jadi kita langsung tanya what is zero mind process? Nah, sehingga nanti ini caranya banyak. Bisa kita bisa brainstorming. Nah, jadi kita tanya satu-satu bisa supaya mereka punya anggapan gitu ya. Nah, kemudian mengapa POD itu penting? Jadi yang kedua adalah kita sampaikan pertanyaan tentang why. Kenapa sih kita kok sampai di sini belajar ini kenapa? Nah, itu kita. Jadi ketika peserta itu kita ajak zero mind process,
Jadi kita akan nanti di akhir dari sesi ini kita akan mengetahui tentang apa itu zero mind process. Jadi mereka sudah mencari tahu dengan beberapa argumentasinya, pemikirannya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kok kita belajar zero mind process? What is the importance of it? Apa sih kira-kira manfaatnya? Kenapa kok penting? Nah, kalau dia udah menjawab, oh ini Pak, oh ini. Nah, tinggal kita masuk di materinya. Karena yang membuat penting, yang merasa penting untuk belajar ini bukan si trainernya, tapi si pesertanya sudah merasa bahwa belajar tentang ini adalah penting. Karena dijawab sendiri Pak, mengapa POD ini penting? Nah, nanti dia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang how-nya. Kalau gitu gimana caranya kita bisa memiliki zero mind process itu? Nah, itu 3 hal ini yang kita kunci di awal. Nah, sehingga nanti kita akan fokus di situ berbicara tentang ini, tentang apa yang kita sampaikan itu pasti nyantolnya di situ. Nah, itu jadi kita harus stressing, kemudian kita masuk di situ bahwa kita akan menuju ke satu titik pemahaman bahwa ada 3 hal yang akan kita pahami adalah kalau ini adalah tentang POD, yang kedua adalah mengapa POD itu penting, yang ketiga adalah bagaimana cara menerapkannya, how to get it gitu ya. Nah, jadi itu nanti rata-rata mereka akan memahami tentang itu. Baik, sekarang kita masuk di apa? Nah, kemudian caranya kayak apa? Kalau kita di beberapa konsep untuk pembelajaran ada beberapa yang bisa kita lakukan, yang partisipatif ya. Kita brainstorming. What's the brainstorming is? Oh, ada yang tanya? Oh ya, ada yang bertanya? No? Mas, lanjut ya. Pak Uji, bro? Ya. Cycle-nya ini ditampilkan di awal. Cycle harus ditampilkan. Sehingga kita bisa mengunci bahwa peserta itu akan belajar tentang ini. Nah, supaya mereka udah paham ya Pak, udah kita kasih kacamata kuda gitu ya. Jadi udah kita framing gitu. Nah, nanti dengan beberapa, nanti cara mengawalnya juga banyak. Cara mengawalnya gimana tadi dengan permainan. Nanti ada sesi how to open the class gitu ya. How to start ya. Jadi bagaimana kita mengawali. Makanya kalau saya cerita POD, itu kan pasti ada ceritanya. Oh, POD itu kayak apa? Makanya saya cerita Bapak, bro dan sis sekalian bahwa orang dewasa itu memiliki cara pandang yang berbeda ketika dia mengikuti sebuah proses pembelajaran. Nah, itu kita cerita-cerita gitu. Nah, sehingga nanti kita akan masuk di situ. Ya, jadi apa itu POD, mengapa itu POD penting dan bagaimana menerapkan POD. Nah, ini yang 3 aspek yang biasa kita pakai kalau di proses pembelajaran yang sifatnya adalah yang paling simpel Pak. Yang paling simpel. Nah, jadi sangat mudah ini. Nah, jadi kita tinggal nanti kan udah kita siapin di rumah, slide-nya udah mengarah ke situ semua. Jadi kita tidak lari ke sana kemari. Definisi. Nah, kemudian juga nanti dari prosesnya adalah brainstorming. Brainstorming itu adalah menarik pendapat dari beberapa peserta. Ya, dari peserta seperti tadi Bro Danjis saya minta untuk diskusi, kemudian semua itu ada untuk menerapkan pola itu supaya dia lebih aktif. Nah, interaktif itu banyak yang memahami ketika tanya jawab. Ketika tanya jawab itu udah dianggap sudah interaktif, padahal itu ya baru sebagian. Nah, salah satu menggerakkan mereka itu juga interaktif. Contohnya yang tadi yang asal tempat duduknya udah berubah, ini juga interaktif. Nah, itu adalah gimana caranya supaya mereka tergerak. Ketika dia sudah bergerak, itu dia berarti sudah pada kendali kita, kendali trainer. Jadi asalnya Bro Jim tadi kan ada di situ, sekarang sudah pindah ke situ. Otomatis apapun yang akan kita minta kepada semua peserta pasti akan diikuti. Ada yang bunyi kayaknya.
Waduh, ya. Ya. Nanti kita kasih hadiah ya. Nanti kasih hadiah. Kita kasih hadiah. Ayo. Lanjut? Oke ya? Oke, sip. Ini kita mulai brainstorming. Ya, kita brainstorming. Jadi bagaimana caranya? Kalau kita mau brainstorming adalah baik karena tadi sudah di kelompok supaya tidak semuanya ada dua kemungkinan ya. Kalau kita brainstorming ya, ada yang kebanyakan punya pendapat, oh saya akhirnya waktunya habis. Ada yang tidak bunyi. Artinya kita nungguin, ayo siapa yang punya pendapat? Enggak ada sama sekali. Nah, itu kan ada yang kebanyakan karena saling semuanya punya pendapat akhirnya kebanyakan. Ada yang malah nol, tidak ada yang mau beri pendapat. Dua kemungkinannya, ada yang memang dia benar-benar tidak tahu atau dia ya males, tidak mau memberikan pemahaman. Nah, itu kan salah satu saya punya teman kerja dari ekspatriat, Bapak. Jadi saya punya teman dari India. Orang India itu apapun yang dia tahu, walaupun sedikit, dia bisa langsung bilang, yes, I can do this, I can do this. Walaupun sederhana. Tapi orang Indonesia enggak, Pak. Dia enggak mau bilang, alah gitu aja bisa saya. Tapi enggak terekspresikan, tidak tersampaikan kepada pimpinan. Akhirnya yang dipercaya adalah teman-teman kita dari India. Karena ketika dia beri challenge, dikasih kesempatan yes, I can do this, bilang gitu selalu. Tapi orang Indonesia di belakang, gitu aja bisa saya kalau cuma gitu. Tapi dia nggak mau sampaikan. Itu kelemahan kita. Artinya gitu. Jadi kan gitu ya, gitu bisa. Itu ada yang bilang mungkin malu-malu, kemudian apa itu? Ya apa itu masalah gitu aja. Masa gitu aja dipamerin gitu ya, gitu. Jadi kesempatan kita kayak gitu. Nah, kuncinya kayak gimana caranya supaya semua bisa terwakili. Tadi udah dikelompokkan. Coba dari kelompok 1 ada pendapat, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 masing-masing 1. Atau kalau udah lewat waktunya, kita stop. Boleh? Kelompok 5. Apa yang Bro dan Sis tahu tentang POD? Oke, terima kasih. Ya. Langsung saja. Apa itu pendidikan orang dewasa? Ya. Salah satu ciri orang dewasa itu sudah fixed, artinya untuk pola pikirnya sudah tetap. Kemudian kemampuan daya yang dimiliki orang dewasa itu juga cepat lelah. Ya. Sehingga bagaimana pendidikan orang dewasa itu agar bisa dia itu merasa enjoy, memang sepintar-pintarnya untuk seorang trainer itu untuk membangkitkannya. Nah, inilah nanti yang diharap-harap dari kita, Pak. Bagaimana contoh yang diberikan Bapak. Nah, itu. Jadi nanti penjelasannya lebih Bro ya, lebih banyak Bro Ali nanti. Yes, ya. Good. Ya, dan nanti kita tunggu-tunggu bagaimana untuk kedepannya. Ya, salah satu ciri saja orang dewasa seperti itu. Oke, it's good ya. Oke, kita berikan aplaus untuk Bro. Nah, kemudian sebelum masuk ini simulasi aja satu gitu aja. Yang harus kita pahami juga bahwa nothing matter of the answer. Enggak ada masalah dengan jawaban. Biar jawabannya kiri kanan, yes good gitu. Nanti tinggal kita simpulkan di akhir. Jadi langsung salah itu. Akhirnya nanti yang lain tidak mau lagi kasih pendapat. Jadi kita semuanya pokoknya makanya dalam sebuah diskusi, dalam sebuah brainstorming, kita semua tampung, Pak. Nah, kalau bisa dicatat begitu, kemudian nanti akan terseleksi sendirinya. Ada yang sama, ada yang ini, nanti akhirnya kita nggak boleh, istilahnya tidak bijak kita menyatakan bahwa pendapatnya si A itu wrong, salah. Itu nggak boleh. Jadi kita tetap harus berikan aplaus. Yes, double thumb ya, jadi langsung 2 jempol. Dengan caranya macam-macam, Pak. Cara dengan kita berikan aplaus, bla 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 boleh.
Ada juga biasa yang lebih nanti juga bisa dilakukan bahwa biasa kita kalau di empowering itu di beberapa pemberdayaan semuanya punya ciri ya. Ada tepuk tangan 3 kali langsung diikutin kelompoknya. Prak bakti yes semuanya kayak gitu. Nah, kayak gitu jadi kita bisa lakukan. Tapi kalau biasa kita plok mantap juga boleh. Ini tergantung dari kondisi ketika kita menyampaikan di sesi-sesi apa. Oke, kemudian kalau kita menunjuk supaya tidak dominan ya, bahwa kita semuanya yang menunjuk, nah bisa kita berikan chance, berikan kesempatan kepada yang sudah menyampaikan untuk coba bro bisa dikasih mic-nya ke bisa teman yang paling modot. Ya langsung diantar Pak, kita berikan yang paling disayangi Pak. Iya. Yes, good. Ya, oke ya, kayak gitu. Oke, good. Ya. What's the POD is? Ya, POD itu atau pendidikan orang dewasa, pendidikan yang diberikan kepada orang yang sudah sangat penuh, orang yang kompleks permasalahan. Ya. Sehingga harus dicari metode yang tepat, karena rata-rata yang kita kasih input masukan itu orang yang mungkin pengalamannya lebih banyak dari kita, sehingga komunikatif kemudian menghargai pendapat itu sangat diharuskan dalam POD. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus sama-sama. Kayak apa tadi? Kalau berikan aplaus, kita berikan tepuk tangan 3 kali langsung bilang mantap. Boleh? Oke, coba sama-sama kita berikan aplaus. Sekali lagi. Bisa. Jadi apa? Kurang sedikit, mancing mania gitu ya. Gitu ya. Oke, cukup ya. Oke, jadi kita mengawalinya dengan brainstorming seperti itu. Atau biasa yang lebih sederhana, coba untuk kelompok 1 3 kata yang mewakili pendidikan orang dewasa. 3 kata saja. 1, permasalahan kompleks. Kata kalimat itu bakal. Proaktif. Sorry? Big set, yes, good. Pas, 6. Kompleks. Big set. Ego, good. 2. Yes. Masih kayak good. Jadi kalau kita ingin lebih cepat ya, nah itu jika kan sebetulnya sama Pak. Definisi itu adalah kalau kita coba sederhanakan adalah mungkin 3 kata, 4 kata atau 5 kata. Apa yang bisa mewakili 3 kata saja yang bisa mewakili tentang POD? Oh, fixed Pak. Oh, proaktif. Oh, kayak gini. Nah, itu bisa supaya kita tidak terlalu melebar. Nah, kayak gitu. Jadi kemudian kalau kita memang punya definisi udah kita buat, ya kita tinggal tampilkan. Oh harus gini. Nah, ini hanya untuk emphasizing, hanya untuk menekankan bahwa yang kita sampaikan itu pendapatnya teman-teman tadi itu benar. Nah, itu jadi biasa kan gitu. Nah, itu ya pengalaman, berdasarkan pengalaman, kontekstual dan lain-lain. Nah, sehingga kita bisa masuk di sebelum kita nunjukin ini dulu. Nah, jadi kita harus sabar dulu, yaitu kita apa? Kita nunggu peserta untuk memberikan pemahamannya, baru kita tunjukin yang sudah kita tulis. Nah, itu caranya ya. Nah, sehingga nanti teman-teman kita nanti mungkin hari Minggu ada kelas kayaknya ya, katanya ya. Hari Minggu ada kelas, nanti bisa dicoba programming kayak gini. Ya gitu. Nah, untuk memancing mereka. Jadi berikan rasa kepercayaan dan buat peserta kita itu tidak takut dengan menyampaikan apapun. Bisa dikunci untuk pertanyaan ini, untuk definisi ini tidak ada jawaban yang salah, semuanya benar. Jadi mereka menyampaikan apapun yang dia inginkan, ya. Oke, good. Kemudian kita sebut yang berikutnya adalah mengapa pendidikan orang dewasa itu penting. Yang tadi dia mengelola partisipatif, pola-pola yang kita kembangkan, kenapa kok penting?
Yes, good. Ya, dia butuh. Kenapa tadi pendidikan orang dewasa itu harus partisipatif, mempelajari tentang POD kok penting. Nah, kita sampaikan lagi. Nah, kalau memang udah biasanya gini Bapak Ibu, Bro dan Sis, bahwa ketika kita udah sering bertanya, ya, ada pertanyaan yang mungkin udah over quota, itu juga akan membuat peserta agak sedikit tidak terlalu nyaman. Nah, jadi kalau tadi udah nanya terus, sekarang nggak usah ditanyain. Lalu dijawab, nah kenapa kok pembelajaran orang dewasa itu penting? Coba kita lihat sama-sama. Nah, gitu bisa. Jadi karena udah tadi mulai dari awal brainstorming, itu nanti jangan sampai akhir gitu terus gitu ya. Jadi nanti ya kita harus mainin aja gitu ya. Jadi kalau udah merasa, coba kita lihat. Nah, terus kemudian kalau sudah kita sampaikan, ada yang mau menambahkan, nah itu bisa. Nah, jadi tetap diberi kesempatan untuk mereka memberikan aspirasinya, ya. Nah, ini beberapa pemahaman ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini Mas Adif. Ada kita lihat kenapa kok kita harus mengelolanya tadi seperti partisipatif, kemudian harus kontekstual, harus semuanya itu. Tapi kurvanya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini. Jadi perhatian kita, ya kalau kita belajar, ya mostly kebanyakan adalah orang-orang dewasa, itu polanya seperti ini. Kira-kira ada yang bisa menebak? Ininya apa, ini apa, ini apa? Ya awalnya tinggi, semangat, ya. Semangat, jadi dia semangatnya, biar gak dikasih apa-apa datang Pak. Wah, nah berjalan tuh mulai tuh, udah mulai rendet-rendet, udah mulai casnya mulai belerek, orang bilang udah mulai rendah ya. Nah, jadi biasanya ini ya semangat dan harapan tinggi, ya harapan tinggi. Jadi ya disuruh datang jam 8, jam 7 udah datang Pak. Nah, kalau enggak kita servis baik-baik, nanti akhirnya jam 10 pada muntaber. Tahu muntaber Pak? Bu, Bro? Muntaber tahu? Hah? Muntaber. Kalau muntaber di proses pembelajaran apa biasa kita sebut muntaber? Ada yang tahu? Mundur tanpa berita. Nah, jadi dia tiba-tiba nggak ada tuh. Ya, mana ini Bro Farid? Ternyata udah lari karena dia sudah merasa nggak nyaman. Ya, gitu. Jadi kita biasanya di sini nih. Nah, kita sebut ini, ya, the grave, ya, kuburannya. Jadi kalau udah terlanjur turun, itu agak susah juga kita tarik kembali. Nah, makanya tugas kita adalah menahan ya, di sini. Ya dengan berbagai gerakan dan lain-lain supaya dia tetap fokus. Ya. Nah, kemudian tanpa kita injeksi apapun ya, tanpa kita berikan apapun, itu nanti kalau mau selesai kembali lagi normal, Pak. Kalau mau pulang ya gitu ya. Oh yes itu ya. Oh yes. Pulang. Nah, itu biar enggak usah kita. Kalau menurut Bro dan Sis kira-kira supaya memancing dia supaya senang kira-kira kayak apa? Ya kita biasa selalu sampai ya 5 menit lagi. Ya, padahal nanti nambah lagi 5 menit gitu ya. Nah, kalau dia udah melototin, berarti dia itu sebetulnya masih bisa nambah gitu. Cuman untuk menstimulus dia seperti mau selesai, akhirnya dia naik lagi moodnya. Mungkin tidak sampai 5 menit nih, kita coba simpulkan. Akhirnya, oh ya yes mau pulang, masuk, gitu ya. Akhirnya ternyata ditambah lagi. Gitu. Oke ya. Nah, ada penelitian gini, jadi cara paling mudah untuk menginjeksi siswa itu adalah di awal sama di akhir. Di awal di akhir Pak. Makanya kesimpulan itu penting. Kesimpulan itu adalah cara yang terbaik. Ya. Nah, jadi sehingga tugasnya trainer gimana nih? Supaya tidak turun ya berarti kita harus menjaga sini. Ya selalu menjaga itu tadi dengan beberapa permainan dan lain supaya kita tidak merasa bosan ya. Karena orang tua ya ini sudah terkondisikan Pak Bro ya. Jadi ini sudah terkondisikan
Tapi kalau biasanya yang kita latih, yang kita berikan materi itu ya teman-teman kita yang memang tidak terlalu butuh dengan materi kita, ya udah. Kalau nggak bisa ngerawat baik-baik, tiba-tiba hilang satu, hilang dua, akhirnya tinggal sedikit. Kalau kita tidak bisa mengelolanya. Kemudian yang ini juga menjadi pola pembelajaran yang terkini ya. Kalau dulu ada proverb, ada makalah ya kalau. Jadi apa? Give a man a fish and you feed him for a day gitu ya. Kalau Anda beri langsung ikan gitu ya, itu hanya mampu memberi makan 1 hari. Tapi kalau Anda mengajari orang itu untuk memancing, dia akan memberi makan dirinya selamanya karena dia kasih cara yang mancing ya. Kemudian yang terakhir adalah create a good tutorial and he can teach himself how to fish. Ini yang kita kembangkan, yaitu adalah bagaimana caranya mereka itu bisa menemukan apa yang dia inginkan dalam proses pembelajaran kita. Akhirnya biasa kita sebut kalau dalam bahasa pembelajaran kita sebut aha. Aha it means that oh yes, pokoknya kalau orang itu bilang oh ya saya tahu. Kalau dalam bahasa Jawanya apa itu? Ya eureka, that's right ya, itu eureka kayak gitu. Jadi ketika dia udah bilang kayak gitu, berarti dia udah menemukan. Itu yang kita harus cari adalah create a good tutorial. Sekarang tutorial banyak, Pak. Tutorial gitu. Itu makanya kita kalau ceramah itu ya boleh saja, tapi kita harus mencari formula supaya kita benar-benar memberikan tutorialnya supaya dia itu bisa mengembangkan. Makanya diskusi dan lain-lain itu sangat penting, ya. Kemudian yang kita harus pahami juga bahwa pembelajaran ini adalah dari, kalau orang dewasa adalah berdasarkan dari pengalaman, tadi udah disebut dari salah satu peserta. Kemudian ada proses pembelajaran, kemudian ada perubahan sikap. Nah, yang kira-kira nih waktunya how long ya maksudnya? Dari proses ini, pengalaman, pembelajaran, terus ada perubahan sikap, kira-kira waktunya berapa lama? Ataukah kita ajar ini hari terus bisa start besok? Ataukah ini hari ntar malam bisa? Kayak apa? Sis, kira-kira kayak apa? Kalau dalam proses pembelajaran biasa kita kenal apa? Jadi kalau kita belajarin ini, kan kita kenal ada beberapa nama ya kan? Kalau yang bisa kita dapat di sesi ini, biasa kita sebut apa? Apa biasanya kita sebut? Kalau kita belajar ini, kemudian nanti di akhir besok jam 3 itu udah Bapak Ibu dapatkan, itu biasanya kita sebut apa? Yes? Ya, yang lebih spesifik lagi? Hasil. Intisar is good. Kalau kita bisa simpulkan bahwa selama proses pembelajaran yang kita bisa berikan ke peserta yang bisa kita lihat pada saat akhir dari pembelajaran adalah biasa kita sebut dengan outputnya apa? Outputnya apa? Outputnya apa? Yes, good. Ya. Jadi outputnya apa? Jadi kalau output itu adalah bukan dampak ya, hasil yang dari kita pada real time. Mungkin outputnya ya udah dicatat semuanya. Biasa ada yang menunggu di pasca pelatihannya, biasa kita sebut dengan out juga, tapi apa namanya di belakangnya? Outcome, that's right ya. Jadi ada outcome. Jadi ada output, ada outcome. Nah, di sini ini adalah biasa kita sebut juga kita outcome. Jadi makanya ketika kita memberikan sesuatu ilmu atau pengetahuan itu, kalau kita, ya syukur-syukurlah kalau memang pada saat itu udah bisa gitu ya. Tapi pastinya biasa butuh proses. Bahwa nanti makanya Bro dan Sis belajar tentang ini pembelajaran orang dewasa 2 hari ini, ya mudah-mudahan minggu itu bisa langsung diterapkan. Gitu. Tapi kalau belum bisa, ya bisa minggu-minggu berikutnya terus gitu. Dicari prosesnya. Ya, jadi gitu. Nah, sehingga biasa kita kenal dengan pola ini.
Nah, ini biasanya kita sebut dengan dampak yang dirasakan dari hasil pembelajaran. Apa kira-kira dari proses gambar ini? Ini ceritanya burungnya satu, Pak. Burungnya satu, tapi lainnya ya, trace-nya, jejaknya. Yes, good. Pengembangan, yes, good, bisa. Apa lagi? Proses pematangan, good. Yes. Lebih baik. Yes. Bagaikan burung dalam sangkar, ya. Yang lepas. Yes, good. Bersikap, oke, good. Nah, yang bisa kita pahami bahwa kenapa ya ini udah pengamatan beberapa para pakar ya. Ketika burung itu terbang, itu jarang sekali kita lihat bahwa burung terbang itu dari sangkar itu langsung ke sini, Pak. Masa gitu? Artinya apa? Bahwa ketika habis belajar boleh jadi hari Minggu kebingungan, Pak. Gimana caranya ini yang disampaikan Bro Ali kemarin ini kok tambah bingung saya. Hari Minggu. Minggu berikutnya tambah jadi bingung lagi, Pak. Tapi ketika masih tetap terbang, lama-lama akhirnya akan bisa. Tapi kalau tidak ada gerakan, ya jatuh, habis, tidak ada hasil. Tapi kalau kita terus berupaya untuk mengepakkan sayap kita dari hasil berlatih dan akhirnya bisa. Nah, itu makanya prosesnya adalah apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapat dari proses pembelajaran yang hari ini dan besok, itu pasti dampaknya tidak bisa langsung dinikmati in the short time gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi. Nah, tapi syukur-syukur sih kalau hari Minggu udah bisa. Kita bisa sampaikan itu. Nah, sehingga yang harus kita pahami dan ini juga adalah untuk menuntut kita untuk sabar, Pak. Sebagai seorang trainer. Ngelesnya barangkali ya. Ngelesnya atau istilahnya ya memang hasilnya nggak bisa dilihat dalam waktu dekat, tapi saya yakin ketika tentang apalagi kalau karakter ya, kalau ISG itu kan tentang karakter yang luar biasa, sehingga itu butuh sentuhan-sentuhan terus, akhirnya dia akan menjadi satu karakter yang kuat gitu ya. Kalau kita tidak ulang-ulang juga akan menjadi bias dan juga akan tidak bisa maksimal. Makanya kita buat seperti ini. Nah, ini adalah proses untuk proses pembelajaran, pemahaman kita tentang pembelajaran gitu. Nah, ini rumusnya. Nah, ini udah masuk di rumus mengapa kita harus proaktif dan lain-lain ya. Yang pertama, orang dewasa itu ada rumusan namanya the law of effect. Hukum efek. Nah, kalau diterjemahkan gini. Nah, secara kasar saja itu orang dewasa akan belajar dengan baik dalam lingkungan yang menyenangkan. Apanya yang menyenangkan? Suasana. Nah, jadi semuanya adalah suasana, ruang, ya, teman. Ini teman kalau umpamanya tidak kompak gitu ya, itu udah mulai tidak nyaman. Nah, makanya kita harus itu. Kemudian custom itu mungkin kita sepakati seragam dan lain-lain, kemudian pakaian, dan itu juga akan membuat mereka merasa nyaman, ya. Nah, kemudian game ice breaking yang menghibur seperti banyak-banyak game ice breaking itu juga sangat banyak untuk menghiburnya. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk ini salah satu untuk menetralisir supaya kita ada gerakan. Boleh berdiri? Bisa duduk lagi? Ya, saya sengaja memang duduk berdiri. Boleh? Bisa geser, Pak? Yes, good. Yes, good. Geser, Bu. Ya. One more. Yes, good. Yes, good ya. Nah, yang sana kursinya pas satu-satu? Oke ya, oke. Nah, ini juga untuk menetralisir ya.
supaya proses pembelajarannya itu bisa nyaman dan juga dengan bermain. Boleh berdiri? Yes, good. No? Enggak. Oke, kita akan bermain namanya angin berhembus. Ya, angin berhembus. Ya, bisa? Contohnya gini, kalau saya bilang gini, angin berhembus. Kemudian Bro Dansis bertanya, berhembus kemana ya? Gitu ya? Kemudian nanti saya jawab. Coba saya kasih contoh dulu. Angin berhembus. Berhembus kemana ya? Langsung saya jawab, angin berhembus ke peserta yang memakai celana hitam. Celana hitam, warna hitam ya. Berarti nanti yang celananya warna hitam silakan pindah. Ya, yang tidak merasa hitam celananya langsung duduk. Langsung duduk di tempatnya. Ya. Bisa? Paham? Ya, pindah. Kan nanti kalau Bapak pindah tempatnya kosong. Langsung ditempati ya. Pokoknya cari tempat yang kosong untuk diduduki gitu ya. Siap ya? Oke. Oke, harus beraktif cepat ya. Oke, baik. Halo. Hai. Halo. Angin berhembus. Angin berhembus ke peserta yang memakai kopiah warna hitam. Yang lain duduk, silakan ya. Enggak boleh Pak, bro enggak boleh. Ya, it's good ya. Well, oke, it's good. Duduk. Oke ya. Oke. Lagi silakan berdiri. Ya, it's good. Ya. Angin berhembus. Angin berhembus ke peserta yang memakai celana warna bukan hitam. Bukan hitam balik. Di situ aja. Ya. Mau diapakan? Oke. Bro Jimin melakukan seperti saya tadi. Ya. Cari supaya ada yang kosong, Anda tempati untuk duduk. Oke, silakan berdiri. Sampaikan, Bro. Berdiri. Ya. Ya, semua. Angin berhembus. Berhembus kemana ya? Berhembus ke yang memakai baju putih. Nggak boleh. Berdiri lagi ya. Harus cepat carinya ya. Harus cepat. Langsung diduduki. Oke. Diulang kembali. Ayo. Pokoknya berdiri yang semua. langsung diduduki. Oke, berdiri semua. Oke. Angin berhembus. Berhembus kemana ya? Yang memakai baju hitam. Ayo. Mantap. Ayo bro. Angin berembus. Belum. Berdiri dulu, bro. Berdiri. Oh. I'm sorry my friend. Yeah. Berdiri semua. So, mau tak bidik ya? Saya tak bidik ya. Belum, ayo. Angin berembus. Berembus kemana ya?
berembus yang tidak pakai kopiah. No, you cannot do that. Sini yuk, satu kali yuk. Ayo bro. Tidak ada. Kursi menghadap ke belakang. Ya, ono kursi elekan sini ya, kok boleh aturannya. Baik, silakan berdiri semua. Ya. Angin berhembus. Berhembus kemana ya? Berhembus yang berkacamata. Oke, berpindah-pindah. Oke. Iya, terima kasih. Saya mohon kawan-kawan untuk berdiri. Iya, ya. Angin berembus. Berembus kemana ya? Saya mohon. Angin berembus. Berembus kemana ya? Berembus kepada jilbab yang berwarna kuning. Oke ya. Ya. Ayo. Saya persilahkan berdiri. Yes, good. Angin berhembus. Berhembus kemana ya? Berhembus yang tidak memakai kaos kaki. Gak mau deh. Lali. Saya persilakan berdiri lagi. Angin berhembus. Berhembus kemana ya? Berhembus ke celana hitam. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Ya, pindah-pindah semua ya. Ini supaya ada gerakan, Pak. Ada gerakan ya. Makanya biasanya disiapin air yang banyak biar enggak haus. Oke, baik. Halo. Hai. Ini dia supaya senang, Pak. Nah, sebenarnya materi yang kita sampaikan kalau kita mau jujur gitu ya, materi itu ya bisa didapat dari mana saja, Pak. Bisa didapat. Sekarang kalau zaman sekarang ya, definisi tentang apa namanya? Tentang pelayanan, tentang kredit, tentang apa. Itu bisa di klik di Android itu dalam satu klikan udah muncul. Nah, sehingga kita harus pandai-pandai gimana caranya supaya mereka benar-benar materi yang kita sampaikan itu hanya ya bisa masuk walaupun tidak terlalu banyak kita interfere ke situ. Nah, itu satu ya. Dia ternyata orang dewasa itu ya gini. Nah, jadi gitu bermain gitu ya. Nah, itu namanya the law of effect. Nah, kemudian yes, good. Boleh. Langsung tanya boleh ya? Yeah. Terima kasih atas kesempatannya.
sungguh sangat menyenangkan dan tidak terasa bahwa waktu ternyata terus berjalan dan materi yang kita dapat masuk. Saya ingin bertanya bagaimana ketika dalam sebuah ruangan kelas itu yang kebetulan tatanan ruangannya, layoutnya itu tidak bisa untuk kita mengkondisikan diri bergerak agar suasana mampu untuk berubah. Itu bagaimanakah trik-trik yang dapat kita terapkan? Terima kasih. Jadi untuk setting ruang, makanya kalau saya diminta untuk isi gitu ya, jadi saya minta ke panitianya atau siapa yang meminta saya minta setting seperti ini. Tapi kalau memang udah nggak bisa dipindahkan gitu namanya ya kita buat suasana untuk selalu nyaman saja, walaupun tidak dengan beberapa pergerakan, yaitu dengan bernyanyi, dengan yel-yel, dengan tebak-tebakan gitu ya, sehingga dia itu tidak terlalu bosan dengan materi-materi yang kita sampaikan. Jadi banyak kan untuk quiz and answer kan bisa, question and answer tanya jawab yang sifatnya tebak-tebakan bisa, teka-teki bisa, kemudian tes kefokusan bisa. Nah, jadi biasa kita lakukan itu. Tapi akan lebih bagus kalau memang setting ruangannya modelnya seperti ini. Nah, itu gitu. Nah, hampir yang sempat saya tempati untuk fasilitasi di beberapa NGO yang lokal maupun nasional maupun internasional, itu rata-rata kalau dia pelatihan modelnya kayak gini Pak. Kayak gini. Kalau tidak bisa begini, biasa ada model table ya, yang sifatnya round table itu bisa. Yang penting mereka bisa bergerak. Nah, itu kalau orang dewasa itu. Jadi kalau anak-anak mungkin siswa pun sudah mulai sekarang begitu. Di beberapa kampus, di beberapa lembaga pendidikan itu udah men-setting ruangannya modelnya U dan ruangan tengahnya kosong. Nah, tapi kalau memang nggak bisa dipindahin nggak bisa di otak-atik lagi ruangannya, ya kita harus menyesuaikan dengan beberapa ice breaking atau istilahnya energizing yang bisa membuat mereka lebih nyaman. Tapi kalau bisa minta request ke panitianya Bu ya, nah, nanti gitu. Ruangan sini kan bisa gitu ya. Biasanya kalau kita kasih diklat, pesertanya berapa? Kendalanya itu di peserta itu Pak. Pesertanya kan banyak. Jumlahnya banyak ya? Oh jumlah ya. Jumlahnya banyak, jadi kalau ruangannya ini kalau dipakai 50 kayaknya ya. 50 ini pas 50 bisa. Itu bisa. Jadi challenge-nya kita juga lebih bisa bergerak ke sana kemari luas ya. Ada lagi? Siapa? Go on, lanjut. Yes, good. Silakan. Bro. Terima kasih. Salah satu yang menjadi kendala kita juga itu peserta yang ajek itu apa ya? Tetap. Ya, peserta yang tetap. Artinya katakan salah satu kelas namanya kelompok A gitu ya, kelas A. Itu kita dalam beberapa bulan itu kembali ke kelompok A tadi. Artinya metode yang kita pakai, contoh seperti tepuk tangan tadi, kemudian dipakai lagi, itu kan tidak bisa. Artinya harus banyak. Lah mungkin hal-hal itu yang mau terus kemudian bagaimana mungkin tata cara agar kita bisa menggerakkan mereka ya dengan hal-hal yang berbeda tadi. Kan biasanya kan kita taunya kan itu, kemudian diterapkan hanya satu kali selesai. Ya. Jadi mungkin ada trik atau ada hal-hal yang bisa dipakai karena kendalanya itu seperti itu. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana? Biasanya ada beberapa kita tinggal ubah aja Pak, Bro. Jadi tinggal kita ubah aja. Maksudnya gini, kalau tadi tepuk satu bilangnya tepuk satu gitu. Nanti kita ubah, makanya kalau saya bilang satu, gerakannya beda Pak. Gerakannya bisa beda. Coba kalau satu Anda lompat, kalau dua Anda duduk, kalau tiga Anda pegang hidungnya teman Anda. Itu bisa. Jadi tergantung dari
apa namanya? Kreativitas. Ya kan bisa kan? Kan biasa gitu. Oke, 1, tepuk-tepuk pundaknya. 2, kemudian apa? Bisa apa namanya? Halo dan hai gitu ya. Kemudian kalau 3, apa ini? Apa aja? Cawe, apa namanya ini? Cawes ya. Dipegang, ya, dicolek di ininya temannya, macam-macam Pak, banyak. Nah, jadi tergantung dari kreativitas kita. Nah, tapi yang jelas itu adalah untuk mengelola supaya mereka tidak bosan. Nah, banyak Pak permainan-permainan. Nanti kalau saya kasih materinya, ada menguji namanya. Kalau yang sering itu kan banyak namanya kalau kita semut, gajah dan lain banyak. Nah, jadi kita harus sedikit banyak suka bermain. Ya. Kalau memang basically-nya kita nggak suka bermain, mungkin ya kaku juga. Nah, maka kita harus suka bermain. Nah, nanti salah-salah informasinya biasanya. Ya apa namanya pesannya disampaikan kadang nggak pas Pak ya. Jadi kita harus punya apa namanya sense ya di suka bermain. Nah, jadi bisa mungkin ada beberapa tool yang bisa kita kembangin untuk permainan-permainan di ice breaking macam-macam ya. Atau dengan ya, kalau mainnya layar apa semua banyak. Kalau untuk membangkitkan motivasi itu juga ada banyak. Nah, nanti kita coba simulasikan, kan masih 2 hari itu banyak nanti kita klik. Nah, kita lanjut yang berikutnya adalah law of exercise, yaitu apa? Hukum bahwa orang tua itu, orang dewasa itu dengan merasakan dan mengulang-ulang hal ini lewat dengan belajar dan belajar lagi. Jadi harus direpetisi. Jadi penekanannya apa? Supaya dia tidak bosan, Pak. Saya lihat kan kemarin saya sempat ngomong ini sudah dikasih berulang-ulang, Pak. Nah, jadi tapi gimana supaya dia nggak bosan? Nah, kita kasih contoh biasanya. Kasih contoh. Nah, coba kita simulasikan supaya ada pemahaman bahwa segala sesuatunya itu harus diulang-ulang supaya bisa. Boleh? Oke, coba ambil alat tulisnya boleh? Pulpen sama kertas. Ada kertas? Ya, kertasnya. Ada kertas ya? Oh ya, yang HPS. Oke, silakan. Nanti akan memberikan pemahaman bahwa kita itu memang harus mengulangi, gitu ya. Ya tidak langsung untuk mereka nggak ikut berulang-ulang, boleh. Di HPS, di anu juga apa-apa ya. Ayo. Ya. Sudah? Ada kertas, ada pulpen? Oke, sip ya. Bro, yes, kertas, yuk. Alat tulis, ada yang kidal tidak ada ya? Yang kidal ada? Yang kidal, yang biasa dengan tangan kiri, nggak ada? Oke, kalau tidak ada berarti semuanya coba pulpennya dipegang dengan tangan kiri. Ya, tangan kiri ya, boleh? Oke, good. Yes, pakai spidol boleh, ya. KD namanya ya. KD. Apa istilah lainnya? Kidal, KD. Oke, sekarang Anda tulis nama lengkap Anda dengan tangan kiri, kemudian nomor HP, kemudian alamat, kemudian Anda tanda tangani 3 kali. Maksudnya di atas, ya, di atas nama lengkap, di bawahnya nomor HP, di bawahnya lagi alamat, di bawahnya lagi tanda tangan 3 kali. Ya, nama, nomor HP, alamat, nomor HP, alamat,
Nomor rekening juga boleh. Alamat, nomor HP, Anda tanda tangani 3 kali. Yes, good. Nama, nomor HP, alamat, tanda tangannya 3 kali. No, tangan kiri juga. Yes, good, yeah. Udah 3 kali tanda tangannya, bro? Oke, siap. Kita tunggu yang lain. Udah ya, oke. Oke. Abel, bisa? No? Ya, Anda boleh menertawi diri Anda sendiri, nggak apa-apa. Yes, good. Tanda tangan 3 kali. Kalau Anda tanda tangan, kalau diterima di bank berarti bagus sudah. Pakai tanda tangan kiri. Oke. Yes. Sudah? Oke. Coba Anda nilai kira-kira kalau Anda sebagai trainer Anda sebagai trainer diri Anda sendiri, kira-kira nilai tulisan Anda itu berapa? Oke. Sekarang pindahkan pulpennya di tangan kanan. Ya. Ya, coba Anda tulis yang sama di bawahnya atau di baliknya. Ya, tulis juga. Ya. Boleh di baliknya atau pokoknya Anda tulis. Berarti itu terlalu. Malah habis yang kiwa. Masa. Nah, kiri. Yang kanan? Belum, yuk. Nah. Finish? Oke. Bedanya jauh ya? Oke, saya mau. Oke, baik. Halo. Hai. Halo. Oke. Kenapa beda? Yang kiri nilainya 25, yang kanan ya terbiasa. Terbiasa berarti repetitif, berarti mengulang-ulang. Jadi Anda pun, nah kalau kita tekan ke peserta, jangan pernah bosan untuk mempelajari hal ini. Karena awalnya juga Anda pasti merasa susah, merasa kebingungan. Tapi setelah, kenapa tangan kanan Anda lancar menulis? Karena selalu diulang-ulang. Nah, dengan sendirinya peserta itu akan merasa, oh iya ya. Nah gitu, ketemunya gitu ya. Oh iya ya. Oh iya ya. Jawab ya. Oh yes. Oh iya. Makanya Anda nanti di emphasizing ditekan. Makanya Anda jangan pernah bosan untuk mempelajari hal ini. Terus ulangi terus sampai bisa. Nah, kenapa? Kalau kita umpamanya kita nggak gunakan metode yang kita buat untuk simulasi yang seperti ini, itu juga dia kadang menolak. Saya juga bosan kalau latihan begitu-begitu saja. Nah, tapi ketika dia merasakan sendiri, dia akan mengiyakan dirinya sendiri bahwa oh kalau begitu saya harus melakukan hal ini walaupun berulang-ulang. Karena apa? Karena Anda juga melakukan yang sama ketika Anda melakukan dengan tangan kanan Anda. Saya yakin pada awalnya waktu kita kelas berapa itu belajar menulis ya? Kelas 1 ya, dulu kan nggak ada TK kalau saya. Berarti kelas 1 dulu waktu Anda pegang pensil dengan tangan kanan, posisinya sama dengan saat ini Anda pegang tangan kiri. Agak gitu kan? Nah, terus berulang akhirnya bisa. Itu kita gunakan bahwa kita harus melakukan adalah proses yang berulang-ulang. Nah, itu kita tekankan supaya dia meyakini dan mengiyakan dirinya bahwa oh iya ternyata memang harus diulang-ulang.
Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya ini, orang dewasa itu dapat dan akan belajar jika benar-benar siap. Ya, siap, maksudnya siap dengan kondisinya ya, kemudian dan memang yang diberikan itu memang benar-benar dia butuhkan. Nah, makanya kita harus benar-benar melakukannya supaya dia benar-benar merasa gitu ya, merasa bahwa ini gitu. Nah, juga sama ya untuk melakukan ini pembuka. Nah, jadi yang erat kaitannya dengan apa? Dengan apa yang akan disampaikan. Nah, jadi apa yang kita sampaikan kita lakukan dengan simulasi-simulasi yang sifatnya adalah mengarah kepada siap dan membutuhkan. Nah, dengan halo dan hai atau apa saja terserah. Nah, itu dengan berbagai macam supaya ketika dia belajar di tempat ini itu memang benar-benar sudah siap. Makanya sangat riskan sekali ketika habis break ya, habis istirahat, kemudian mereka masuk kembali, itu ada yang lagi asik main HP-nya, ada yang asik ngobrol dengan temannya, ada yang mungkin lagi nelpon. Sehingga ketika udah masuk ya kita kondisikan. Satu dengan halo dan hai juga bisa, kemudian dengan beberapa permainan yang sifatnya adalah untuk menstimulus mereka supaya dia berada pada ruangan yang kita tempati ini. Nah, itu banyak untuk bisa juga mainnya dengan bermain-bermain yang sifatnya adalah supaya dia konsentrasinya ke kita, tidak konsentrasi ke luar lagi. Ya, contohnya gini, baik bro dan sis semuanya, coba untuk lebih mudahnya Anda ikuti kata-kata saya, bisa? Ya, ikuti kata-kata saya. Coba namanya saya bilang gini, ayam-ayam, telur-telur, ayam-ayam-ayam, telur-telur-telur, telur, ayam, ayam, telur. Berapa ayam, berapa telur? Berapa ayam? Berapa telur? Dengan membuat permainan yang sedikit itu, semuanya terpancing untuk berpikir. Oh iya ya, berapa? Ketika ada yang sudah tahu, dia juga nggak percaya. Oh iya kah? Baru nanti akhirnya dia akan ketahuan. Itu dengan berbagai macam-macam begitu aja. Yang sederhana-sederhana itu ya. Itu bisa kita lakukan supaya benar-benar bahwa kita udah pada baik. Sekarang kita masuk. Jadi kita harus fokus. Kita masuk kembali ke materi yang kita akan baca. Jadi kita dengan menggunakan beberapa model yang kita kembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah the law of association itu ya. Jadi rumus di mana bahwa orang dewasa itu akan mencari yang ada hubungannya dengan apa yang mereka alami. Jadi kita harus cari cara. Makanya gimana caranya supaya dia benar-benar merasakan bahwa oh saya ini benar-benar mengalami seperti ini. Itu kayak gitu. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah gimana caranya supaya dia itu merasakan bahwa oh iya ya saya pernah mengalami kayak gini. Itu gitu. Itu juga dengan beberapa teknik kan bisa. Ini salah satu contoh. Melibatkan peserta dengan menanyakan dan peserta apa saja masalah-masalah yang biasa dialami untuk didiskusikan bersama dan mengawali materi atau untuk mengawali materi atau mempertajam. Banyak. Itu bisa begitu. Biasanya setiap orang dewasa itu sudah pernah mengalami yang namanya masalah dan dia juga sudah pernah melakukan untuk mencari solusinya. Salah satu contohnya coba sekarang sesuai dengan kelompoknya boleh kita move to kelompok tadi 1, 2, 3, 4, 5 oke. Saya hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada kertas ya, masing-masing ketua kelompoknya boleh ambil
kertas yang besar untuk kita diskusi lagi, masing-masing kelompok. Ya, yang kertas besar ya. Ya. Ini kelompok 1, silakan ambil kertas ya, sama alat tulisnya. Ya. Ya. Ya, spidol boleh. Ya. Oke, finish ya. Sekarang masing-masing kelompok, masing-masing anggota menyampaikan dulu permasalahan yang pernah dialami ketika mengajar. Permasalahan yang dialami ketika mengajar, satu saja. Masing-masing kelompok berarti kalau ada 7 anggota, berarti ada 7 permasalahan. Ya. Nah, jadi kita diskusi ya. Oke. Ya. Apa yang biasa dialami, yang biasa dialami ketika pada proses pembelajaran? Ya, Mawar Indah. Sorry? No. Satu masalah, satu orang satu masalah. Ya, 7 ya. Ya. Ya, audien ngantuk. Ya. Kali anggota apa? Ya, satu anggota satu masalah. Oke. Ya, ini ngantuk. Ya semua ya, yang Anda alami ketika mengajar, bisa internal bisa eksternal ya. Ya. Kurang fokus, peserta kurang fokus gitu ya. Kalau trainer kurang pede berarti trainernya. Boleh, ya pokoknya kan kelamaan fungsinya. Iya capek. Cepet capek. Ya satu orang satu masalah. Satu orang satu masalah. Sorry? Tuh berarti ada 7. Ada 7 masalah. Audien sering ke belakang. Oh, yes. Ya biasa sampai. Oke, good. Oke. Ya. Oke, baik. Halo. Hai. Kalau sudah ketemu masalahnya, coba selama ini kan Bapak Bro dan Sis ngalamin itu. Nah, yang dilakukan untuk meminimalisir itu apa yang sudah dilakukan? Ya, ditulis. Ya, ditulis. Yes, good. Cilik-cilik aja nggak apa-apa. Jadi apa yang dilakukan ketika peserta pasif yang sudah diupayakan apa? Kecil-kecil apa ya? Nah, yang punya masalah. Mana penurunan konsentrasi. Peserta ngantuk. Asik. Iya.
Iya. Oh iya iya. Lah masalah biasa selama ini. Ya ora, ya caranya ibu sendiri. Stretching. Kurang fokus mau gue. Stretching, orang stressing. Oke, kurang fokus. Kamu kurang fokus. Siapa yang punya masalah? Siapa yang kurang fokus? Peserta atau trenernya? Oh, trenernya kurang fokus. Yes, good. Solusinya. Cari solusinya. Selama ini yang dipakai apa? Ketika mengalami audien jenuh, yang punya masalah tadi? Siapa? Selama ini dilakukan untuk mengurangi kejenuhan apa? Oke. Oke, finish sudah ya? Oke ya. Baik, halo. Hai. Oke, jadi untuk mengambil atensi dari peserta supaya dia benar-benar langsung masuk, yang akan kita sampaikan itu benar-benar ada masalahnya dia. Berarti kita mencari cara gimana supaya dia bisa menumpahkan permasalahan yang dialami. Karena Bapak Ibu, Bro dan saya adalah trainer, makanya masalahnya adalah tentang trainer. Kalau materinya nanti tentang apa? Kredit atau tentang apa yang karakter? Ya skemanya ya. Kira-kira apa sih permasalahan Anda selama ini di kehidupan Anda? Terus apa sih yang Anda lakukan supaya permasalahan Anda itu bisa Anda cari solusinya? Berarti dia akan masuk ke situ. Ketika itu marilah kita diskusi sama-sama untuk mengatasi permasalahan yang ada. Lihat, baik, kita mau lihat dulu beberapa permasalahan, mungkin ada hampir sama ya beberapa permasalahannya. Kelompok 5, coba. Yes, good ya. Mungkin juga dialami oleh kelompok yang lain juga. Ya, sambil duduk boleh? Sambil duduk boleh. Permasalahan kelompok Mawar Indah. Baik, halo. Halo. Hai. Hai. Ada cara baru, ada cara yang bagus ketika sesi untuk presentasi, supaya yang lain itu juga tidak hanya sibuk dengan pekerjaannya. Jadi jangan menyampaikan dulu ketika semuanya belum selesai. Caranya karena di fokusnya di sini, boleh yang lain bisa mendekat sini, boleh mendekat ke sini, kelompok 2, 3 mendekat. Ya, mendekat supaya lebih ya good like this ya. Hai. Halo. Hello. Ya. Hello. Hai. Hai, hello. Halo. Ya. Mawar Indah kelompok 5. Ya, lanjut. Apa beberapa masalahnya? Kelompok 4. Ya. Kelompok 4. Hai. Ya. Go on, yes, good. Permasalahan yang sering kita alami dari kelompok 5 Mawar Indah. Yoi bro. Yo. Wayai. Yang pertama, improvisasi, mengembangkan diri dalam menyampaikan materi. Iya. Improvisasi itu biasanya awal daripada masalah, akhirnya
menyampaikan secara monoton karena kurang improv. Kemudian yang kedua adalah pembagian alokasi waktu, Pak. Biasanya kita itu sudah tahu, teori ini sudah tahu bahwa dalam penyampaian sebuah materi itu 10% itu prolog, 80% itu materi, 10% itu epilog. Tapi kita tidak konsisten. Ya. Karena apa ya, terlalu banyak ngalor ngidul. Ya. Kemudian yang ketiga, membangkitkan kejenuhan baik kita sendiri maupun peserta. Entah karena itu kondisi fisik nggak fit atau gimana, atau ngantuk atau gimana. Kemudian yang keempat, situasi tiba-tiba itu materi yang kita ingat itu lupa. Arep ngomong apa mau gitu misalnya. Bahkan gimana blank. Ya, blank. Kemudian yang kelima adalah sikap peserta yang apatis. Ya. Sikap peserta yang membangkitkan peserta yang apatis atau cuek. Ya. Kemudian yang keenam, biasanya kalau materi ini aku nggak siap karena waktu belajar itu mungkin pendek atau singkat, tapi biasanya kan kita itu kadang itu grogi. Apa meneh kelasnya itu kelas sing bocahnya itu kritis-kritis dan cerdas misalnya kelompok itu. Pesertanya atau audiennya itu biasanya ada kelas-kelas sing kritis. Kelas AO misalnya, kantor ini biasanya kan ada yang kritis, ada yang gimana itu. Kelas neraka. Itu biasanya menjadikan trainer itu grogi. Kemudian yang ketujuh itu gaduh, membangkitkan kegaduhan. Biasanya karena kita itu mungkin secara materi itu kurang siap atau penyampaiannya itu kurang improv, itu biasanya kan membuat audien itu kan gaduh. Nah, itu yang barangkali permasalahan yang sering kita alami. Kemudian solusi yang sering kita lakukan adalah ya berusaha mungkin menambah wawasan. Untuk bisa menjelaskan materi secara kontekstual minimal. Menambah wawasan. Ya, 2 menit. Kemudian yang kedua adalah mengonsep perencanaan tentang pembelajaran, baik alokasi waktu maupun materi. Kemudian yang ketiga, menghadapi jenuh adalah stressing atau relaksasi, baik olahraga. Biasanya kebanyakan itu adalah nyanyi dan senam, Pak. Bro. Senam sama nyanyi, bro. Karena memang kita kesulitan untuk materi relaksasi atau materi stressing itu kita kesulitan. Padahal Bang Bro Ali aja satu bahan aja bisa mengimprove banyak. Contoh itu mau satu diterjemahkan banyak itu Pak Bro Jainuri. Kemudian yang keempat adalah menghadapi mensiasati apatis, biasanya lempar pertanyaan. Blank. Yang keempat blank itu biasanya apatis penakoan. Blank itu adalah lempar pertanyaan. Kemudian juga dia blank. Blank lempar pertanyaan. Intinya itu. Kemudian yang keenam, untuk menyiasati grogi itu memotivasi diri dari dalam. Ojo grogi.
minimal menghirup napas sedalam-dalamnya. Dan buang sebesar-besarnya gitu. Kemudian gaduh itu istirahat sejenak, breaking time, atau memberikan waktu sejenak untuk berhenti. Nah, kita diam biasanya mereka diam gitu kan. Biasanya itu Pak. Barangkali itu yang bisa kelompok 5 sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita berikan aplaus 1, 2, 3. Sekali lagi. Mantap. Ada usulan atau ada pendapat how to solusi tadi, gimana untuk mencari solusinya? Mungkin dari kelompok lain. Yang tadi beberapa masa ada blank. Stressing. Ya, ada yang mungkin punya pengalaman yang sama. Jadi penawarannya dari kelompok 5 adalah kalau ini solusinya seperti itu. Tapi bisa jadi mungkin dari kelompok yang lain pernah mengalami yang sama, tapi cara penanganannya berbeda. Dari kelompok-kelompok yang lain supaya kita bisa lebih banyak wawasan supaya nanti kalau saya ngalami kayak gini bisa saya atasi dengan 1, 2, 3 seperti yang dilakukan oleh si A, si B, si C. Cuman tidak hanya satu aja. Yes, good? Ya. Yeah. Biasanya Pak, ketika kita blank, kita itu dalam memberikan penjelasan kepada audien. Jadi kita menggunakan alat bantu. Jadi seorang motivator juga boleh menggunakan alat bantu semacam catatan-catatan kecil. Jadi kalaupun kita blank di tengah-tengah, kita bisa menggunakan catatan-catatan kita, atau mungkin kita sudah mempola. Biasanya begini, ketika kita lupa di tengah-tengah memberikan sebuah materi, bisa kita bicara seperti Tukul. Mari kita kembali ke laptop. Jadi alasan itu untuk kita jeda, mengingat kembali pesan yang ingin kita sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, good. Udah ya, satu lagi dari Sis mungkin. Nah, biasanya lebih cepat itu penanganannya kalau yes, good. Ya, yang perempuan. Ya, menanggapi ada permasalahan mungkin pernah dialami kan. Nah, kemudian cara mengatasinya mungkin beda dengan yang ditawarkan oleh kelompok 5. Ya, semuanya pernah mengalami semua ini Pak. Termasuk jenuh, blank, apatis, grogi dan sebagainya. Yang biasa kita lakukan memang secara garis besar hampir sama semua. Tapi mungkin di sini ketika ada kita grogi ataupun audien gaduh, bisa juga kita berusaha untuk mengembalikan fokus ke materi, kemudian bisa juga kita mengganti posisi layout, misalnya berkelompok, kemudian kita buat satu simulasi sehingga mereka salah satu itu bisa menjelaskan ke audien yang lain, sehingga ada pergerakan aktif dari mereka. Tanpa ketika kita blank jenuh, kita mencoba untuk dari audiens sendiri itu menjelaskan, mungkin mengulang materi yang sudah disampaikan. Dan pada saat itulah kita berusaha mengingat-ingat materi selanjutnya ini apa. Nah, kadang kita menggunakan trik seperti itu. Oke, kita beri aplaus 1, 2, 3. Mantap. Oke, jadi ada beberapa, ya memang ada beberapa dari kita itu yang memang pintar untuk mensiasati ya. Jadi supaya tidak kelihatan grogi kayak apa. Tarik nafas tadi ya. Tarik nafas dalam-dalam baru lupa ngebusin. Nah, itu kan gitu bisa juga. Nah, itu kan bisa. Nah, jadi kalau lupa itu ya. Kalau lupa memang ya rekom yang diberikan oleh beberapa mentor adalah ya kita lompati. Kita lompati. Jadi supaya tidak berpikir di situ terus ya. Kalau kita berpikir di sektor yang lupa itu nanti nggak jalan-jalan. Nah, jadi harus kita lompati aja. Nah, itu yang salah satu. Nanti kalau pas ingat dikembalikan lagi.
Nah, biasanya kalau kita udah jalan 1, 2, 3, nomor 4 apa ya? Nah, ternyata yang 5 yang diingat ya 5 saja. Lanjutin baru nanti balik lagi. Nah gitu. Tapi parahnya ya celakanya kalau lupa semuanya. Tidak mungkin kalau lupa semuanya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi biasa gitu. Nah makanya ada yang biasa kita lakukan adalah kalau trik-trik supaya kita nampak tidak lupa itu adalah ya kita tidak menyampaikan urut-urutan dari awal. Oh ini ada 10 yang nanti kita akan pelajari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi audiennya itu nunggu 10. Nah, nanti ternyata sampai 9, 10-nya lupa. Nah, kalau kayak gitu gimana kira-kira? Kalau makanya kita udah cerita, nanti kita ada 10 langkah nih untuk menjadi insan yang mulia, insan yang bagus, insan yang produktif itu. Salah satu ada 10, 1, 2, 3, 4. Ternyata yang ke-10-nya lupa. Yes? Iya. Boleh. Nah, jadi intinya adalah kita itu tadi kita tawarkan ke audien. Ada yang punya pendapat mungkin satu lagi yang bisa diberikan dari peserta tentang langkah-langkahnya. Itu bisa ya. Yes, good. Ya, memang standarnya kita punya catatan kecil, rangkaian-rangkaian. Bahkan kalau bisa itu kita punya skrip ya. Skrip seperti orang main film tuh. Skenarionya itu kita punya. Nah, saya biasa punya. Jadi kalau saya menerangkan 1 hari itu saya punya skripnya. Ya karena hampir sama semua yang saya sampaikan. Jadi ya hampir-hampir hafal ya. Tapi kalau kita lupa nanti baca skrip lagi. Skripnya gini maksudnya. Oh pertama kalau di RPP nanti kita pelajari. RPP itu kan menceritakan tentang pokok-pokok pikirannya. Tapi cara kita ngomongnya kan tidak terlihat di situ. Jadi mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kita tulis. Ya seolah-olah kita buat di rumah. Ya sebelum kita mengajar mungkin coba seolah-olah kita udah berhadapan dengan peserta. Kita tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis ya. Nah itu skripnya kita buat. Nah, ya jalannya apa yang kita sampaikan. Ya. Not only tidak hanya alur ceritanya. Apa yang kita sampaikan. Kalau boleh rekamannya. Nah itu kita tulis. Nah, itu bisa. Jadi kita udah men-setting ya. Jadi kalau saya mau cerita tentang A itu udah awalnya apa? Oh nanti saya salam, kemudian puji-pujian, kemudian menyapa peserta, kemudian mengawali dengan ice breaking, kemudian mengawali dengan memunculkan slide dengan kata-kata apa. Itu biasa kita bisa saja, garis-garisnya bisa saja. Cuman untuk memperlancar, ini kan sebenarnya kan cara kita untuk lebih memperlancar bahwa apa yang akan kita sampaikan itu sudah terbiasa kita tulis. Ya kalau lupa juga, ya biasanya gini, saya biasa punya skrip ya saya bawa. Jadi kalau lupa, ya mungkin kayaknya saya lupa ini. Jadi saya biasa kasih tugas di peserta untuk diskusi kayak gitu, kemudian nanti saya coba baca-baca. Jadi bikin kegiatan untuk peserta yang sifatnya dia fokus di kegiatannya, baru kita melipir ke belakang, lihat lagi itu bisa. Nah, jadi kayak gitu. Atau coba 1 menit, 2 menit, coba tulis beberapa apa yang telah Anda pelajari. Seperti tadi, saya minta Bapak Bro menuliskan apa yang telah dipelajari selama proses pradaya tadi. Nah, boleh jadi saya tadi haus, saya minum gitu ya. Kemudian saya mungkin untuk memiliki pause ya, bahwa supaya tidak terlalu capek akhirnya diskusi. Nah, sehingga kita punya waktu untuk itu. Nah, itu yang harus kita lakukan kan? Ya walaupun itu ngakali, bukan ngakali. Trik ya. Trik-trik kayak gitu, strategi kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita bisa. Ya kalau di indoor enggak masalah ya. Saya biasa bawakan di outdoor. Outdoor itu kan ya biasa kan kita butuh waktu lama ya. Tapi ya karena proses yang kita lakukan adalah memang hari-harinya itu aja. Jadi tetap kita hafal. Ya kalau namanya ISQ coba 1 term ya, 1 tatap muka. Kira-kira apa yang Anda ucapkan dari A sampai Z? Ya awalnya mungkin bisa direkam ya. Direkam apa yang Anda sampaikan kan. Nanti kan bisa Anda skripnya tulis ya, ditulis kemudian itu saja.
Bertanya juga seperti skrip yang kita anukan. Itu bisa. Nah, jadi supaya kita tidak lupa ya. Nah, masa udah ditulis berkali-kali lupa, itu namanya musibah. Nah, jadi kita kalau kita sering menulis banyak apa yang kita sampaikan, biasanya kita ya kemungkinan kecil lah kita lupa. Nah, itu gitu. Nah, makanya kita punya slide kan biasa pakai slide ya. Kalau pakai slide kan pasti kita bisa back to slide. Nah, kita sorot ini ya. Nah, kemarin gitu. Nah, itu yang salah satu cara supaya kalau ya kita apa? Yes, Anwar only ya. Maksudnya apa? Gagap teknologinya tentang kreativitas untuk mengolah PowerPoint. Oh, PowerPoint. Oh ya. Ya, beberapa slide yang masuk di database saya itu memang ya itu bukan slide ya, kalau saya namakan bukan slide. Itu ya teks, memindahkan buku ke layar. Nah, sehingga dia baca semuanya. Ya, itu makanya kita kalau metode istilahnya apa? Rumusnya ya. Rumusnya itu satu halaman gini itu munculnya satu. Satu slide itu satu. Satu tema atau satu tulisan, satu topik. Jadi nggak boleh ada bullet apa namanya? Bullet ya. Kalau kita klik sampai saya lihat kan mulai dari mana? Bab 2.2 tentang apa? Zero mind process gitu ya. Nah, terus di bawahnya definisi gitu. Nah, baru titik ini kan. Nah, itu kan memang nampaknya memang kurang bagus ya. Nah, makanya kita harus latihan membuat slide itu juga. Nah, ada juga yang kelebihan. Kelebihan itu banyak apanya nih? Banyak ornamen-ornamen di dalamnya. Warnanya colorful banget gitu. Jadi warna-warni ya. Ada apa ini? Kayak bintang apa itu kembang api itu. Kembang api pure. Nah, itu juga kan terlalu banyak ya. Ada gitu. Nah, itu yang memang ya saya kenapa seperti itu? Saya yakin ya. Ya karena mungkin main jobnya Bro dan Sis kan tidak di situ itu ya. Nah, tapi kalau udah menjadi passion kita, menjadi apa namanya kebutuhan kita, nanti daya tariknya akan lari ke situ juga. Nah, itu makanya itu. Jadi kan biasa kan kesehari-harinya kan ada main jobnya kan sebagai apa namanya karyawan ya, staf koperasi. Tapi ada waktu yang untuk kita berbagi, waktu kita untuk memberi manfaat kepada yang lain dengan ilmu yang kita miliki ya kita juga fokus di situ, bisa mengembangkan itu saya kira. Nah, itu ada satu cara untuk menyiasati gitu. Nah, slide ini juga kan memang ya sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau nanti ada di slide saya berikutnya adalah ada 3 kaki ya. 3 kaki dalam menyampaikan presentasi. Yang pertama adalah memang adalah konten yang kita sampaikan itu juga harus benar-benar kita mastering, kita kuasai. Yang kedua adalah delivery-nya, gimana cara menyampaikannya. Nah, yang ketiga adalah slide-nya, medianya. Nah, itu memang harus saling mendukung gitu ya. Kalau kontennya bagus tapi delivery-nya kurang bagus ya kita tidak bisa gitu. Nah, tidak nyampe ya. Makanya kalau mungkin di tempat-tempat yang seperti ini kan mengandalkan slide di laptop ya, slide di laptop. Tapi kalau di tempat-tempat lain yang mungkin di daerah-daerah yang mungkin tidak ada slide dan slide yang tersedia kan kita harus banyak cara. Nah, itu gitu. Nah, jadi itu yang kuncinya. Oh ya sorry ya, 11 ya. Oke. Saya kira itu nanti kita lanjut jam berapa bro? Oh jam 1 ya. Oke.